Terus sel darah merah, kalau rickettsia bakteri itu ya, itu contoh-contohnya. Itu pakai mikroskop biasa. Sedangkan kalau pada virus itu harus pakai mikroskop elektron. Ya, kayak AIDS, poliovirus, ini jenis-jenisnya saja. Oke, terus dan ini hubungannya akhirnya nanti ke kenapa kita harus pakai masker N95 pada medis ya, pada medis. Nah, ini virus, contohnya virus itu ya, adenovirus, HIV, ukurannya hanya 20 sampai 30 nanometer. Biasanya tidak bisa berkembang tanpa sel inang ya. Kemudian lebih cepat mati kalau di luar sel atau di lingkungan bebas. Jadi mudah dieliminasi dengan air dan tahan rentan dengan suhu tinggi ya, rentan banget. Kalau di bakteri itu dia 200 sampai 1000 nanometer dan berkembang biak bisa berkembang biak sendiri. Kalau virus tidak bisa. Oke, lanjut. Kenapa kita disebut corona? Jadi mirip corona yaitu matahari, dia punya mahkota. Kalau pada bahasa Indonesia itu mahkota. Kalau di Inggris crown dan di Yunani namanya corona. Karena biasanya orang-orang medis itu bahasanya bahasa Yunani kita pakainya ya. Dan ini dia cara menyerangnya pernafasan. Ya, coba. Di paru-paru itu ada reseptor sel AC2. Coba kita keluar videonya sebentar. Corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Corona masuk ke tubuh kita lewat itu ya, bagaimana cara virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana kemudian gejalanya? Gejala itu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, letih, dan lesu. Sekarang ada lagi bahwa penciumannya berkurang. Saya punya pengalaman dengan dia penciuman berkurang, ternyata dia adalah COVID. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada apapun. Hanya penciumannya saja berkurang. Jadi bukan berarti tidak ada demam, tidak menyingkirkan infeksi virus. Ya, oke. Nah ini saya ambil salah satu contoh bagaimana CT scan pasien COVID-19, di mana dia menyerang paru-paru, ya. Ini paru-paru mereka semuanya pecah-pecah di sini seperti kaca. Ya, inilah yang menyebabkan dia sesak gitu. Jadi tidak ada oksigen yang bisa masuk ke dalam paru-parunya. Yang menyebabkan kematian. Biasanya seperti itu. Oke.
bagaimana cara penularannya? Oke, kita lihat lagi. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata, yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini, cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Oke, yes. Nah, bagaimana sih definisi? Seperti kita yang tahu dulu bahwa definisinya ini berubah terus. Dia berubah terus. Dari OTG, ODP, PDP, yang tadi terus ada konfirmasi, ya. Terakhir, sekarang ada definisi terbaru, yaitu kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, dan kasus kontak erat dengan COVID-19. Apa sih yang disebutkan kasus suspek itu? Yaitu infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan 14 terakhir riwayatnya tinggal di daerah negara atau daerah transmisi lokal. Dan atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kedua adalah ISPA atau pneumonia berat yang butuh perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lainnya. Jadi ini apaan sih? Udah dikasih lab ini, virus ini, dan dia tidak ketemu. Maka dibilang suspek, kasus suspek. Ya. Kemudian kontak erat adalah orang memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19. Dengan bentuk kontaknya sebagai mana sih? Kontak itu seperti kontak apa? Kontak mata, tatap muka berdekatan dalam jarak 1 meter, waktunya 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung, misalnya bersalaman, berpegangan tangan. Terus kepada pemberi perawatan, itu misalnya dokter ataupun suster yang tidak memakai APD standar. Oke. Dan kasus probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau acute respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis meyakinkan COVID. Jadi, dan belum ada pemeriksaan laboratoriumnya yaitu PCR. Dan di Indonesia itu kasus probable menunggu hasilnya lama. Jadi semuanya kasus di Indonesia itu sebenarnya probable karena PCR di swab itu sekitar 1-2 minggu. Kemudian kalau misalnya hasilnya 1 jam atau 1 hari dalam 24 jam itu biayanya cukup besar, ya, begitu. Oke. Terus kasus terkonfirmasi, artinya dia dinyatakan positif terinfeksi COVID, dibuktikan dengan PCR atau swab tenggorokan atau orofaringnya, ya. Ada yang dengan gejala, ada yang tidak gejala, atau simptomatis dan asimptomatis. Jadi kalau orang sekarang pasien COVID, bukan bilang, oh OTG ya, bukan. Jadi itu semua, ya. Oke. Lanjut. Nah ini dia bagaimana dari kasus suspek, kemudian bagaimana dilakukan pengambilannya, hari keberapa, ini bisa, mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau fotokopi, silakan saja. Di sini, bagaimana sih kalau kasusnya ringan, kasus suspek itu ringan, bila isolasi mandiri. Kalau yang sedang, dirawat di rumah sakit darurat. Kalau kita di sini adalah Wisma Atlet ya, itu rumah sakit sebenarnya itu bukan rumah sakit sih sebenarnya, karena dia dirawatnya bisa kadang-kadang
dia merawat diri sendiri juga di sana. Kemudian kalau berat, itu rawat di rumah sakit rujukan. Ini untuk kasus probable, konfirmasi, dan diskredit. Nah, kalau kontak erat, bagaimana? Nah, kontak erat itu tanpa gejala ya, dengan riwayat kontak dengan pasien, dilakukan pemantauan selama 14 hari. Kalau bagi petugas, maka langsung dilakukan PCR kalau kontak erat. Ya, setelah dinyatakan pasien tersebut PCR-nya positif. Bagaimana? Dirawat? Oh tidak, semuanya karantina mandiri. Kan kayak tanpa gejala. Nah inilah yang disebut suspek, konfirmasi, atau diskredit. Nah diskredit artinya apa sih? Suspek dengan hasil PCR negatif 2 kali berturut-turut. Tapi sekarang ada lagi, kalau misalnya dia sudah kasih PCR negatif sekali saja, ya sudah, hanya ditambah 1 minggu isolasi mandiri, kemudian dia bisa dinyatakan sembuh. Dan dia nyatakan 2 kali berturut-turut, diambilnya lebih dari 24 jam atau 2 hari. Ya, atau kontak erat yang telah menyelesaikan karantina mandiri selama 14 hari, baru diambil PCR keduanya. Oke, lanjut. Ya, ini. Ya, kasus probable lagi. Bagaimana dirawat Sali, kemudian dirawat di rumah sakit rujukan pada kasus-kasus probable, ya, selesai isolasinya pulang sembuh, atau rawat dirujuk di rumah sakit yang berat ya, kemudian meninggal. Terus kalau kasus konfirmasi, ada yang tanpa gejala dan gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Sama seperti tadi, isolasi mandiri di rumah, kemudian kalau yang gejala sedang, rujuk ke rumah sakit darurat. Dan kalau yang berat, rujuk ke rumah sakit rujukan. Ini saya bilang tadi, isolasi diri di rumah tanpa follow up PCR. Tanpa follow up juga PCR, yang hanya di PCR ulang adalah atau follow up adalah yang rujuk ke rumah sakit rujukan. Ada yang selesai kemudian isolasi dan sembuh, dan kematian. Biasanya kematian itu kalau sudah MOF namanya, multi organ failure ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi video ya. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, yes. Kan ada Mangkar, boleh yang video yang CT scan-nya coba deh. Ada yang apa? Mulai. Yang CT scan ya? Ya, coba ya. Sebentar. CT scan. Bukan yang ini ya? Oh, itu yang tadi lo malu tuh. Nah, CT scan. Ini sini aku punya gambaran CT scan ya. Ini dia CT scan. Ya, ini CT scan. Ini GGO nih. Nah, paru-paru ya. Paru-paru ya, ini dia. Ini kayak kaca nih, GGO namanya. Glass opacity. Tuh. Ya, itu dia tadi gambarannya. Tuh. Dan dia itu khas banget ini. Dia dari pinggir. Kalau sakit lain itu dia dari tengah. Nah, kalau dia dari pinggir. Tuh, pinggir dulu. Ini pinggir, baru ke tengah dia. Berarti dengan apa dok kata setting ke ICU? Sekali lagi diulang. Nah, ini dia. Nih, tuh. Ya, nih. Nah. Oke.
dengan apa dokter pasien ke ICU? Oke, ya, ini lihat. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada yang suatu pertanyaan, boleh. Kalau saya bisa menjawab, saya akan berusaha untuk menjawab. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya. Saat ini kita buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin Pak Yohanes. Oh, Bu Nina, silahkan Bu. Silakan Nina. Oke. Suara. Masih di mute, Nin? Ini Di mute, coba di unmute, Nin. udah nggak Oke. Ya, oke, sip. nggak tahu tadi Sampai aku saat ini Nina belum pernah dengar tuh yang mayat yang diotopsi kayak gimana sih isi dalamnya, dia apa paru-parunya itu menghitam atau tenggorokannya gimana itu belum tahu. Sampai sekarang kita belum pernah dengar ada yang diotopsi jenazah gitu loh. Mohon penjelasannya dokter. Oh, gini. Oke, terima kasih. Mungkin saya coba untuk menjawab. Sebenarnya memang itu di kalangan kita, di kalangan medis saja yang memang sudah tahu bagaimana kondisi bagi pada pasien-pasien yang COVID sudah diotopsi. Yang adalah yang paling besar adalah di paru-paru, yang diserangnya adalah di paru-paru, sehingga dia gagal nafas. Kalau udah gagal nafas itu semuanya tidak ada oksigen yang masuk ke dalam paru-parunya. Tadi ada pagi. Itulah yang bisa menyebabkan kematian. Kita sudah hanya di kalangan medis ya yang diotopsi. Nggak tahu lagi. Seperti itu. Memang tidak dipublish untuk keluar. Tapi itu paru-parunya menghitam atau apa setelah diotopsi? Paru-parunya tidak menghitam. Paru-parunya terjadi apa ya? Hipoksia ya, namanya hipoksia itu kekurangan sel darah merahnya di sana. Jadi tidak ada oksigen yang sampai ke paru-parunya. Seperti itu. Kalau dibandingin paru-paru sehat sama paru-paru yang udah kena COVID yang meninggal itu bedanya apa? Pokoknya yang normal agak merah atau ya betul. Itulah. Jadi kalau paru-paru kayak kita paru-paru kalau kita lihat paru-paru sapi itu loh. Paru-paru sapi ataupun ayam ya. Kalau kita makan di McD tapi tidak terlalu kering, nah itu lebih situ paru-parunya merah. Kalau paru-paru sehat itu dia merah. Gitu. Oke, ya, thank you, makasih. Ya, makasih Nin. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan. Itu Pak Fahmi dulu. Sorry Amit. Oke, Pak Fahmi. Nanti Yohanes ya, itu pertanyaannya Yohanes ya. Ya. Pam, apa kabar? Bukan. Assalamualaikum Pam. Wah Habib. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Unmute, di unmute, Mam. Unmute dulu, unmute. Unmute. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Ya. Oke, nanya soal SARS sama COVID-19. Tadi di presentasinya persentase yang meninggal SARS lebih tinggi daripada COVID-19. Betul. Betul ya? Benar, betul. Itu maksudnya kalau SARS kan sebentar tuh wabahnya, habis itu selesai gitu kan? Iya. Kalau COVID kan panjang, kok bisa lebih kecil gitu? Iya. Kira-kira penjelasannya apa? Gini sebenarnya, keganasan daripada sebenarnya kalau dilihat dari kematian itu, keganasan daripada SARS ini sendiri gitu loh. Oke. Ya, jadi SARS, tapi dia tidak menyebar ke seluruh dunia. Oh, oke. Nah, jadi hanya beberapa bagian daripada negara, kan Indonesia kena tuh waktu itu. Nah, itu kematiannya banyak banget gitu loh. Kematiannya lebih besar gitu. Jadi bukan daripada luasnya sebenarnya, kan kalau COVID itu karena luasnya ya, luas dan percepatannya. Kemudian kalau SARS tidak cepat, dia SARS itu datang, kemudian sudah ada vaksinnya gitu loh. Sehingga dia cepat sekali. Sedangkan kalau COVID ini tidak seperti itu, begitu. Pengobatannya sulit. Penyebarannya yang lebih berat. Nggak cepat karena udah ketemu vaksin duluan ya? Iya, begitu. Vaksinnya SARS. Jadi itu cepat sekali tereliminasi.
Sedangkan kalau COVID itu tidak, sampai sekarang pun belum ya, karena dia terus cepat sekali. Ini situasi vaksin gimana tuh ya? Apa udah ada harapan ini? Saya dengar katanya ada 5 perusahaan yang Ya, lagi tapi kan coba. sudah ada gugur, udah beberapa yang mengundurkan diri. Hanya tinggal dari Dexa nih, Dexa sama Glaxo, kita lihat lagi. Dia perusahaan besarnya. Ada 2 dari Cina, 1 dari Inggris, 1 dari Ya, Amerika. betul. Tapi itu kan belum jelas kejelasannya. Karena mereka tahap akhir semua nih. Indonesia juga dibilangnya tahap akhir kan. Lagi penelitian tahap akhir. Tapi masih belum ada jawaban sama sekali. Karena itu sulit banget. Ya sulit banget. Oke, thank you. Sama-sama. Oke. Dok, Ini mau bacain ini pertanyaan bacain Leo pertanyaan. Oke. Yohanes nih tanya, kami penyintas skizofrenia, banyak yang kambuh nih karena nggak berani kontrol ke poli jiwa takut COVID-19. Terus yang berikutnya dia juga tanya lagi. Bentar, di mana bawah ya? Nggak berani kontrol juga. Saya nggak berani kontrol beli obat antipsikotiknya online. Mohon dijawab, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih, Hanas. Pertanyaannya sungguh ini banyak orang yang seperti ini bertanya. Pasien-pasienku juga gitu. Jadi kalau dia udah tahu, dok, lo jaga apa dok? Ya alah, gue jaganya diinfeksi. Gue bilang, ya udah deh, gue nggak jadi kontrol, kayak gitu kan. Terus saya bilang, sebenarnya kita di rumah sakit itu sudah membedakan antara ruangan yang infeksi dengan yang tidak infeksius. Jadi kalau yang non-infeksi kita di dalam gedung. Sedangkan kalau yang infeksi kayak saya bertugasnya, saya di luar gedung. Kita mempunyai gedung sementara, ya rumah gitu sementara. Itulah untuk orang-orang yang batuk, pilek, demam, seperti itu. Itu kita yang ke sana. Jadi kita bedakan antara infeksi dan non-infeksi sebenarnya. Dan sekarang untuk saat ini kita tidak perlu takut lagi. Datang ke rumah sakit sudah tidak masalah lagi. Yang penting protokol kesehatan dipegang teguh. Itu. Jadi itu. Sekarang tidak perlu takut. Boleh datang ke rumah sakit karena memang sudah dibedakan tempat-tempatnya. Gitu untuk Yohanes. Jadi untuk kekambuhan pada pasien-pasien kita tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi cukup aman ya dong? Cukup aman. Yang penting protokol kesehatan. Pasien yang masuk ke dalam gedung pasti ditanyakan dulu apakah ada demam, apakah ada batuk pilek, demamnya berapa hari. Nah, kalau sudah di depan ada batuk, demam, dan pilek, itu biasanya diarahkan ke tempat yang infeksi. Di tempat saya bertugas saat ini, seperti itu. Kemudian, dinamanya rumah screening. Kalau kita bilang rumah screening pada pasien rumah sakit yang agak besar, dia ada rumah sakit screening, dibilang rumah screening. Itulah bagaimana kita men-screening pasien yang infeksi dan non-infeksi. Kalau kiranya dia sudah bisa layak ke dalam, misalnya kita rapid test gitu ya. Rapid test kan sebentar, setengah jam sampai 1 jam. IgG, IgM langsung keluar. Kalau memang untuk saat ini dia datang berobat. Baru misalnya dia negatif atau non-reaktif, silakan masuk ke dalam, kita tempel. Kalau di rumah sakit saya, oke, gitu. Ada oke, dia boleh datang ke dokter yang diperkenankan atau yang diinginkan oleh pasien tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih. Yohanes gimana? Yohanes gimana, Bro? Ada pertanyaan lagi, ditulis lagi ya kalau masih belum jelas. Oke, ini ada juga dari ada 2 Herman. status baru nih. OTD dan OKD. Orang tanpa duit dan orang kurang duit. Kurang duit. Yes. Ada lagi nih Ken, dari Herman. Dari Herman. Herman apa benar ada batasan yang ditanggung pemerintah seperti alat bantu pernafasan hanya 4 kali? Ya, Om Herman gitu ya pertanyaannya.
Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Pada rumah sakit rujukan, ya, yang sepengetahuan kami, kenapa sih di rumah sakit kayak rumah sakit saya itu bukan rumah sakit rujukan? Maka kami kalau diketahui sudah PCR-nya positif, maka dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kenapa di rumah sakit rujukan? Karena rumah sakit rujukan ini adalah rujukan dari pemerintah yang sepengetahuan kami semua ditanggung oleh pemerintah. Kita tidak keluarkan uang sama sekali. Teman saya pernah dirawat di Wisma Atlet. Dia PCR positif. Dia seorang tenaga medis juga, dan dia dirawat di Wisma Atlet. Rp1 pun dia tidak keluar uang. Tapi saya punya pasien satu juga, dia mengeluarkan duit puluhan juta karena dia dirawat, PCR-nya juga positif. Dia dirawat di rumah sakit bukan rujukan. Dan dia tidak dibayarkan sama sekali oleh pemerintah. Begitu. Kalau dia di rumah sakit rujukan, tidak perlu khawatir. Semua ditanggung pemerintah. Gitu. Jadi tidak benar bahwa itu 4 kali dia terus disuruh bayar. Enggak ada. Dan kami kalau di rumah sakit yang non pemerintah saja atau rumah sakit yang tidak ada rujukan untuk COVID, kami tidak boleh meminta misalkan persetujuan, Bu, boleh ya Bu ya kita kasih obat ini biayanya segitu. Tidak boleh. Kalau sudah dinyatakan PCR atau terkonfirmasi COVID, kita tidak boleh. Jadi itu memang kasus pandemi yang dinyatakan oleh negara. Jadi pandemi itu oleh negara ya. Berarti itu adalah bencana negara. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah Departemen Kesehatan. Seperti itu. Rumah sakit rujukan ya, teman-teman Budut 84 bukan rujuk ya, rumah sakit rujukan. Rumah beda sakit rujukan, bukan dirujuk ya. Rumah sakit rujukan. Dan pikirannya pasti kemana-mana nih teman-teman. Habib Fahmi itu Mbak yang bahas. Dok, kalau sudah harus ke rumah sakit rujukan, artinya memang kita harus pilih atau bagaimana, Dok? Oh tidak, jadi gini, kan ada rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan dari ditetapkan oleh pemerintah. Yeah. Kalau di rumah sakit Jakarta, di Jakarta wilayah DKI Jakarta kurang lebih 9 rumah sakit sepengetahuan saya ya, sepengetahuan kami 9. Sedangkan kalau di Jawa Barat itu terbagi daerahnya. Misalnya kita Bekasi. Bekasi itu adalah hanya rumah sakit umum daerah atau Hasbullah dan rumah sakit Jati Asih. Itu rumah sakit mitra. Jadi mitra keluarga tapi yang menangani untuk COVID gitu loh. Bagian dari rumah sakit mitra keluarga Bekasi. Nah, dulu sebelum ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi, kita semua rumah sakit di wilayah Bekasi Kota itu melayani COVID dan merawat COVID. Ya, merawat. Jadi tidak boleh ada yang tidak menerima COVID pada saat itu. Dan nah itu koordinasinya susah, mengkoordinirnya susah. Gitu. Sehingga oleh Wali Kota ditetapkan 2 rumah sakit di Bekasi. Dan bila dia tidak dirawat di sana, maka untuk pergantian biaya tidak ada pergantiannya. Seperti itu. Selain 2 rumah sakit tersebut. Begitu loh. Oke. Baik. Oke, yang lain Bu Mita nih katanya mau langsung. Ya. Saya mau tanya. Mita nunggu. Ada 2 pertanyaan boleh ya? Boleh. Pertama, saya sebagai ibu-ibu parno ya, cukup parno dengan keadaan di kita kadang-kadang diharapkan. Minta di-unmute dulu, Bu Minta. Mute. Mic-nya. Di-mute, unmute. Itu anjing siapa sih? Anjing siapa? Minta di-unmute dulu.
Aku udah lanjut. kita udah Anjing gue udah. Maaf, Ya, udah. Oke, Mit, lanjut. Ya, Mit, silakan. Ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, saya kan termasuk ibu-ibu yang parno dengan keadaan sekarang. Sementara ada harus keluar masuk rumah karena beberapa urusan. Sebenarnya sih diusahakan kalau pergi terus pulang sudah nggak kemana-mana lagi. Tapi kadang-kadang harus pulang terus kebentrok sama sholat. Jadi kan harus mandi terus sholat terus pergi lagi terus nyampe sholat asar mandi lagi dulu terus pergi lagi. Karena saking parnonya. Sebenarnya seberapa keharusan kita membersihkan supaya nggak bolak-balik mandi gitu loh. Jadi akhirnya bolak-balik mandi, ganti baju. Jadi kalau pergi itu kadang-kadang bisa sampai 3-4 kali. Satu orang aja harus cuci baju bisa untuk 4 kali ganti karena keluar masuk. Itu kan cukup ribet ya gitu. Jadi seberapa kita harus membersihkan diri untuk kondisi yang seperti itu. Terus kalau yang kedua, masker juga pemakaian masker kadang orang kan kalau kayak saya lah kadang lagi perlu makan nyicip dilepas gitu ke dagu. Nah yang aman itu seperti apa? Itu satu. Kedua, si masker ini sebenarnya bisa dipakai lebih dari 1 kali enggak? Karena kan kalau masker itu saya pakai masker medis. Karena kebetulan Ami kan kena pneumonia, jadi saya pilihnya pas masker medis. Sementara kan masker medis itu lumayan mahal kan. Nah, bisa berapa kali pakai sih? Gitu. Itu aja sih, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi nanti ada mungkin kalau masih ada waktu ya, Bang Mangkar bisa yang dilihat bagaimana cara melepas masker, tapi memang bukan dari mitra, tapi itu dari Rumah Sakit Persahabatan, rujukan COVID ya. Nanti bisa mungkin akhir dari ini. Nah, sebenarnya sejauh mana nih kita pergi keluarnya? Sejauh mana? Berapa meter nih jarak dari rumah kita keluar? Kalau misalnya ke warung sebelah aja gitu ya, ya nggak usah. Lo pakai masker aja, begitu. Pakai masker, cuci tangan, selesai itu. Tapi misalnya misalnya lo bawa kendaraan, pakai motor, ya tetap harus pakai. Jadi kita berpikir dulu, kita mau keluar rumah, kita harus beberapa tempat dulu nih kita. Gitu. Jadi harus punya planning. Jadi ntar sebentar ke sono, ntar sebentar sini. Enggak boleh begitu. Karena makin lebih lama kita terpapar, itu kita lebih gampang kita terkenanya seperti itu. Itu kan kayak flu biasa. Kayak infeksi flu itu sebenarnya. COVID ini kan flu. Gitu. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita baik, bagus, ya nggak terlalu khawatir juga. Tapi sejauh mana? Makanya kalau kita mau pergi, ada tujuannya, kita planning dulu. Ke A, ke B, ke C. Kita kumpulin dulu tuh. Sehingga kita tidak bolak-balik. Betul sih, saya juga kadang-kadang terlalu, nggak usah minta, kita semuanya begitu. Jadi mau jalan aja, mending orang gue mau masuk rumah aja, misalnya gue harus semprot kaki gue dulu. Ada nggak? Gue mau duduk, aduh, bener gak sih duduk gue ini? Tadi gue udah bener gak sih mandi ya? Begitu loh. Aku aja begitu kalau pulang dari rumah sakit itu aku udah mandi 2 kali. Di rumah sakit aku mandi, di rumah harus mandi 2 kali tuh. Tapi mau duduk aja bingung gitu. Jadi pulang dari rumah sakit aku mandi dan ganti baju 3 kali ganti baju. Seperti itu. Jadi baju dari rumah pergi masuk ke ruangan yang saya infeksi, keluar di situ mandi, pakai baju lagi rumah sakit, ganti, masuk lagi ke dalam rumah sakit, baru pulang ganti baju lagi. Itu 3 kali ganti baju. Begitulah dalam zaman pandemi itu seperti itu. Memang, jadi kita harus planning, sehingga kita tidak bolak-balik ke dalam keluar daripada rumah. Seperti itu lebih baik ada planning. Sehingga kita juga tidak boros. Nanti di zaman sekarang ini bengkak deh. Gara-gara itu maka sabun banyak deh. Biasanya, soalnya kan kalau udah kepotong sholat tuh, si suami nggak mau sholat di masjid. Pasti pulang dulu sholat. Nah, itu yang aku suka cerewet. Hah, ini masuk rumah. Mandi dulu. Kalau kayak gitu,
ada misalnya gini, kalau menurut saya ya, itu lebih baik baju yang tadi kita jemur di panas matahari. Ya. Oh. Di panas matahari. Jadi kan dia bisa mati. ya? Iya, bisa. Bisa mati berapa setelah dijemur tuh bisa mati berapa kan dia jam? kering. Yang penting kan dia tidak basah, bajunya itu tetap kering. Bisa basah. Kan tadi ditulis rentan dengan panas. Sinar matahari pun kena bisa. Nah, kemudian dengan masker. Nah, masker memang kalau masker medis mahal ya. Makanya kenapa juga wali kota menentukan atau rumah sakit yang swasta tidak mendapat rujukan COVID. Karena apa? APD-nya sangat mahal. Kita dan APD itu kalau pada pasien-pasien COVID itu bukannya petugas yang pakai sendiri, tapi kita bebankan juga dengan keluarga atau pasien tersebut karena dia yang kita rawat seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit rujukan itu semuanya dikeluarkan oleh pemerintah, apapun itu. Itulah salah satu juga kenapa ada rumah sakit rujukan. Dan berapa jam sih masker itu? Kalau secara WHO itu 4 jam. Ya, kalau masker bedah itu 4 jam. Tapi kalau misalnya masker medis masih bisa 8 jam. 7 sampai 8 jam masih bisa dipakai. Dan untuk menghemat itu mahal ya, harganya satu aja 78.000, ada yang 65.000. Bervariasi dari 38.000 sampai dengan 100 lebih. 120-an. Ya. Nah, jadi kalaupun Mita, kalau anak ada pneumonia, ya nggak usah juga pakai masker yang medis banget nggak perlu. Karena kan pneumonianya sudah bukan untuk karena COVID. Kan sudah dibuktikan bukan COVID gitu. Jadi tidak perlu khawatir, masker bedah saja sudah cukup. Nggak perlu itu gitu. Jadi bisa diangin-anginkan. Kalau kami karena masker itu juga mahal, sehingga kami petugas medis pun, saya pun itu terbagi. Jadi kita punya 5 atau 7 masker di dalam satu mangkok, kita kasih penutup, kita kasih gel, silika gel, ya, itu kita bagi untuk 7 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8 kembali lagi yang masker ini. Itu untuk menghemat biaya. Seperti itu. Kalau N95 karena kebetulan AMI khusus untuk AMI saya kasih N95. Boleh. Itu bisa dicuci kan dalamnya? Sebenarnya bisa, tapi sebenarnya kalau misalnya sebenarnya gini, pakai goodie bag atau kertas warna coklat dibolongin. Jadi kita bedakan depan dan belakang. Ada tulisin depan dan belakang. Maksudnya yang masker ini yang di dalam dengan yang di luar, ya, di luar. Nah itu kita bisa angin-anginkan. Kita masukin ke dalam kantong coklat yang untuk file. Iya. Ya, boleh di situ masukkan. Kemudian kita bolongin. Kita kan ada punya bolongan itu loh, yang janda itu kan. Iya. Bolongan janda. Bolong. Nah, bolong. Nah, kita gantung. Digantung. Jadi kayak gitu juga. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, misalnya kita punya 5. Kita gantung aja itu goodie bag. Namanya gitu kita bilang goodie bag. Digantung, anginkan. Tapi tidak boleh kena matahari. Kenapa? Partikelnya rusak. Dan kalau kita cuci pun, kita cuma siram. Iya. Nah, daripada kita siram, ya itu nanti kita nggak tahu kelembapannya. Lebih bagus begitu caranya pemeliharaannya. Jadi kita berganti. Jadi hari ke-6 kembali lagi. Yang kan udah istirahat 6 hari ya. Seperti itu. Kita mengharapkan dia udah kering. Begitu. Mantap. Oke, Mita. Ya, makasih banyak ya. Oke, Evi. Kalau ini dok, kan kalau pergi juga bisa pakai jaket ya biasanya kalau naik sepeda motor kan ya, pakai jaket. Boleh. Jadi nanti jaketnya dijemur gitu loh. Ya, kan bisa gitu ya dok ya? Bener, bisa. Sangat. Iya.
Dok, sebentar ya. Tadi Esi mau nanya ya. Saya bacakan dulu dari Tapi baca ya dari Dedi ya. Dedi ini nanya, amankah jika sekolah di Jakarta mulai pembelajaran tatap muka? Gimana kalau menurut dokter? Udah aman belum nih pembelajaran? Jakarta saat ini saja masih dilakukan PSBB kembali karena kasus COVID udah 106 lebih ya sekarang, 106 lebih gitu ya. Biarpun lebih dikit daripada jumlah penduduk Indonesia. Yang meninggal pun juga sedikit sebenarnya, cuma 2% kan dari situ, 2-3% yang meninggal. Ya, nah itulah saya bilang tadi, kalau untuk daerah yang hitam, merah sampai hitam lah ya, itu belum bisa untuk bertatap muka. Kenapa? Karena pada anak-anak akan sulit sekali untuk kita ajar untuk memakai masker aja dia susah. Cuci tangan, mending masker, cuci tangan aja kita sulit untuk mengajarkannya. Seperti itu. Jadi masih sangat riskan. Jangan lupa, 300 penderita pada anak-anak di Indonesia. Loh, ya, itu penderita loh 300. 300 lebih pada anak-anak. Karena memang yang diserangnya adalah anak-anak balita sampai usia 17 tahun. Tapi yang meninggal rata-rata di atas 50 tahun, seperti itu. Dan ada komorbid. Pada anak-anak jarang yang meninggal. Ada yang meninggal, tapi tidak sebanyak yang dewasa tua. Ya, udah dewasa tua. Kita bilang dewasa tua lah. Dengan usia lanjut. Seperti itu. Sangat riskan, sangat riskan. Ya, jadi jangan pernah bilang ini hanya penyakit dewasa ya, ini untuk semua usia sebenarnya ya. Seluruhnya kena. Dan itulah anehnya, kenapa itu nanti mungkin Dr. Hairil ya, Julhair ya, itu kemarin kan mengadakan webinar juga ya. Nah itu mungkin dibahas juga di sana bagaimana nanti kalau misalnya itu bisa lagi Dr. Julhair memberikan lagi pendapatnya tentang sekolah itu lebih baik lagi menurut saya itu. Karena betul-betul sangat riskan untuk anak-anak. Ya mungkin berpatokan kepada apa? Pada imunisasi, vaksinasinya, bagaimana status vaksinasi anak-anak ini. Karena pada ibu-ibu misalkan, kenapa pasien jarang, mungkin Dr. Jul juga tahu bahwa vaksinasi untuk pneumonia mahal. Dan sebenarnya bukan standar daripada yang disarankan ya, tapi bukan yang benar-benar dipatok bahwa harus, tidak. Karena harganya cukup mahal, 900 sampai 1 juta vaksin pneumonia. PCV itu sampai segitu, 900 sampai 800 lah, 800 sampai 1 juta harganya. Satu vaksin. Kalau dia punya anak balita 3, udah 3 juta sendirian untuk vaksinnya itu sendiri. Jadi status daripada yang meninggal ini, saya juga tidak banyak masuk ke dalam pasien anak ya, status vaksinasinya bagaimana nih gitu loh. Kalau yang saya lihat kalau dia status vaksinnya sampai dengan PCV-nya dapat atau pneumonia, biasanya dia tidak terkena COVID, seperti itu menurut saya gitu. Daya tahannya lebih kuat gitu ya, Dok? Ya, betul. Karena dia punya imun sendiri. Ya. Oke, wah, makin seru nih. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Evi nih ya, Bu Evi nih. Ya, oke. Itu nih kan gue bacain pertanyaannya, udah gue di chat. Ini Vina. Siapa? Halo. Sore semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya, aku kan ada sinus ya, jadi kan kalau sinusitis itu kan kadang-kadang suka kambuh nih, maksudnya entah AC atau apa gitu, jadi kadang-kadang batuk, pilek. Tapi kalau udah kena matahari, biasanya udah hilang gitu kan, nggak ada pusing. Tapi kalau misalnya yang pusing gitu-gitu, baru biasanya minum obat. Tapi selama COVID ini kan agak-agak serem ya, maksudnya gejalanya kan agak mirip-mirip gitu. Terus kemarin sama dokter dikasih obat sinusnya.
Nah, tapi dibilang banyak aja minum vitamin, pokoknya maksudnya jangan stres gitulah, terus hidup sehat, ya kan berjemur apa segala macam udah. Nah, terus kan karena tanda kutip harus menjaga kesehatan, maksudnya imunnya juga dijaga, kan sempat minum apa namanya imbus ya, imbus. Tapi kan terakhir katanya itu ibuprofen ya. Sementara itu katanya kalau untuk COVID sebaiknya jangan gitu. Gimana tuh maksudnya? Agak-agak gitu. Memang sih setelah itu emang aku agak berhenti. Tapi kan di awal-awal memang minum yang kayak empon-empon kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sekarang kan udah capek. Jadi ya udahlah minum air putih anget sama lemon gitu aja lah. Pokoknya yang penting positive thinking gitu kan. Terus ya menghindari apa maksudnya kalau nggak perlu-perlu banget nggak keluar. Cuma kan masalahnya aku kerja di mall kan istilahnya ya, gedung pertokoan lah, mall lah ya, dibilang mini mall. Nah itu kan setiap hari ya paling nggak memang sering ketemu sama orang, walaupun aku suka menghindar. Maksudnya kita nggak ada meeting lagi ya tatap muka, dan cukup via Zoom atau telepon, atau pokoknya memang rata-rata kan perkantoran juga WFH kan, jadi agak terbantu. Nah tapi bulan Juli ini kan semua udah hampir masuk ya. Semenjak yang transisi kan kantor-kantor juga udah banyak yang masuk gitu. Nah, jadi kira-kira apa nih langkah-langkah yang ya karena udah faktor usia juga kan, karena kita nggak tahu nih, mungkin kita ya nggak apa-apa, tapi orang kantor atau mungkin tenan atau apa ya, mungkin pas lagi papasan atau gimana gitu. Kadang-kadang kita juga suka nggak jelas ya, perasaan nama-nama aja gitu kan. Tapi ya gitu. Itu sih dok. Tadi yang ibuprofen sama yang itu ya. Imbus. Yes. Ya imbus. Oke. Thank you. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Betul. Yang menurut penelitian kita sudah dibantah nih sama perusahaan yang imbus ya. Imbus itu sudah dibantah oleh ya imbus atau Immunos ya Starmuno segala macam itu kan hampir sama tuh jenisnya, isinya sama. Nah, itu sudah dibantah oleh perusahaannya mereka bahwa itu tidak terjadi apa-apa gitu. Yang kita takut adalah persaingan daripada dunia obat ya. So, kemungkinan. Tapi dari ibuprofen itu banyak macam-macamnya. Memang itu dilarang. Ya, diharapkan tidak dipakai. Kalau ada obat yang lain, pakai dulu obat yang lain. Kan banyak, ada paracetamol atau Novalgin gitu. Kalau untuk obat-obat demam sih seperti itu saja yang diambil. Dan memang tidak perlu dengan obat-obatan kita ini, kayak COVID ini semuanya dokter-dokter juga masih mereka ini pakai obat ini, pakai obat kalau demam dia pakai obat demam. Kalau dia ada infeksi, ya kita kasih infeksi seperti itu. Seperti itu ya. Obat-obatnya sih sama dengan kayak influenza saja sebenarnya. Begitu. Ya nggak masalah sebenarnya. Dan kalau misalnya kita jangan juga kita jadi kayak parno banget gitu loh, bahwa kita ketemu orang, aduh gue takut ketemu orang ini, gue takut ketemu face shield ya. Nah, pakai face shield betul. Jadi pakai masker, yang penting masker. Yang penting masker. Kalau kita terlalu banyak yang orang yang kita harus kita layani, masker dan pakai Google lebih aman. Gitu. Jadi kalau pakai face shield kan kadang-kadang jepit ya di kepala. Saya aja jarang tuh malas pakai face shield. Tapi harus karena saya mempunyai Google dan lebih praktis pakai Google karena saya pakai kacamata, itu lebih enak gitu loh. Kita kemana-mana lebih enak. Nah begitu. Jadi yang penting juga kalau kita memegang dokumen, kita lama di dokumen, pakai sarung tangan gitu. Tapi bukan berarti kalau pakai sarung tangan, terus kita lupa. Tadi habis megang dokumen, terus kita megang makanan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Gitu loh. Iya. Kita kadang-kadang di mall atau di supermarket, saya kadang-kadang bingung. Saya ketemu waktu itu pernah, jadi ini kita pengalaman, ini mengacara tentang APD ya. APD. Jadi saya dengan anak saya
bingung gitu kalau masuk ke tempat supermarket. Dia bilang, "Mama, kenapa sih kok pada pakai sarung tangan? Udah gitu sarung tangannya sarung tangan bedah lagi. Ngapain juga?" Katanya ketawa. Kita jadi berdua ketawa. Udah gitu ngomongnya keras lagi sampai ngelihat, "Loh, bukan kenapa-napa. Karena kalau dia pakai sarung tangan, dia pegang dompet misalnya. Dia garuk-garuk pakai masker. Maskernya buka ditutup maskernya kan. Pakai dia sarung tangan itu kena muka. Terus dia pegang dompetnya masukin lagi ke dalam, lebih bahaya. Iya. Kenapa sih nggak dia pakai hand sanitizer ataupun kemudian pakai cuci tangan? Nah, itu lebih efektif. Iya. Hand sanitizer ya. Terima kasih. Itu lebih efektif gitu, dan jangan terlalu parno. Kalau saya bilang tadi itu udah pikiran positif, itu bagus. Itu bagus banget dengan pikiran positif. Kayak pasien-pasien saya yang datang kayak beberapa hari yang lalu juga gitu. Dia PCR-nya positif, tapi dia mempunyai positif thinking banget. Dia PCR loh, PCR udah 2 kali dan tetap positif. Dia bilang, "Dok, jadi dia kadang-kadang ngajarin ke gue, Dok, gue takut nih begini-gini, tapi kayaknya kan nggak boleh, saya positive thinking aja, Dok." Ya, saya bilang, "Oh, bagus dong motivasinya," saya bilang gitu. Biarpun dia PCR positif, itu PCR dia positif. Tapi dia tidak ada merasa bahwa dia kecil hati segala macam. Enggak, seperti itu. Gitu aja, Vi. Jadi santai, tapi protokol kesehatan tetap diberlakukan, itu aja. Ya. Kita nggak perlu takut. Ya, betul. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Karena memang gimana kita juga harus akhirnya bersahabat ya dengan situasi ini. Ya, jadi ya positive thinking itu nomor 1 sih. Oke, ini sebenarnya tadi ada yang nanya, ini mau lanjut enggak? Kita lanjut nih. Herman tuh nanya. Tanya dong. Ibu Prof. Pina tanya. Oke, Pin. Ya, Bu. Yan, kan tadi apa yang OTG tuh yang asimptomatik ya. Kalau orang yang asimptomatik karena dia imunnya bagus, terus kurang lebih 2 minggu nggak sakit lah gitu, nggak sampai dirawat. Apakah itu udah dianggap kebal? Kayak gini. Terima kasih, Pina, pertanyaannya. Nah, ini juga yang kadang-kadang membingungkan. Pada kasus-kasus terkonfirmasi itu artinya sudah dilakukan cek PCR atau swab, baik itu orofaring atau nasofaring. Ya, jadi dari hidung dan tenggorok diambil swabnya. Ya, itu namanya tes swab. Kalau dia sudah positif, berarti dia terkonfirmasi, tapi dia tidak ada gejala. Jadinya asimptomatis, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, ya seperti itu, tidak lesu, pokoknya kayak orang biasa aja. Disitulah yang dia sangat berbahaya sebenarnya dalam 12 hari. Tapi kemudian setelah PCR ditentukan positif, maka isolasi mandiri 2 minggu atau 14 hari. Setelah 14 hari dinyatakan dia sehat. Karena apa? Virus itu sampai sebenarnya hari ke-7 gitu loh. Dia masih tinggi-tingginya. Kalau sudah 2 minggu, dia dinyatakan dia sudah tidak mampu menginfeksi orang yang lain. Nah, kadang-kadang pada pasien-pasien kita juga, wah ini positif nih, terkonfirmasi biarpun asimptomatik. Untuk memberikan suatu rasa aman kepada pasien dan kepada lingkungan pasien tersebut, maka kita lakukan PCR ulang. Kalau dia sudah positif ya, jadi kita PCR ulang. PCR setelah 2 minggu setelah isolasi. Kalau dia masih misalnya positif, dia sudah bisa ditambah seminggu lagi lah, lebih baik, baru dia benar-benar dinyatakan dia sembuh. Nah, teori sekarang tidak lagi. Pokoknya dia positif, biarpun positif. Dia misalnya udah 2 minggu, kemudian masih positif. Kemudian dia 1 bulan, kayak pasien saya ini. Dia positif, dia sudah. Dia tidak menularkan lagi. Hanya badannya virus tersebut aja. Masih ada namanya RNA virus namanya. Jadi badannya si virus itu
masih positif, tapi daya penularannya sudah tidak ada. Dan dia malah menjadi vaksin yang hidup. Nah, vaksin hidup artinya dia memberikan suatu kekebalan, kayak kepada plasma orang gitu lain. ya, bisa ngasih plasma ya. Ya, dia kayak plasma konvalesen namanya. Itu kalau IgG-nya positif itu untuk pasien-pasien COVID yang berat. Nah, kalau misalnya dia asimptomatis, ya udah biasa-biasa aja. Dia jadi vaksin untuk orang lain gitu. Itu nggak apa-apa, dia sudah sembuh. Makanya kan tadi ada discarded. Discarded itu artinya pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Nah, sekarang ada dua, jadinya ada yang 1 kali itu untuk kasus-kasus berat kan, kasus-kasus berat, rujukan di rumah sakit, dia 14 hari dicek lagi PCR. Kalau yang kasus berat, tapi kalau untuk kasus asimptomatis, ringan dan sedang, tidak dilakukan lagi PCR, hanya isolasi mandiri, seperti itu. Itu aja. Jadi kita nggak usah takut lagi. Jadi selama ini kan orang gimana sih kalau gue takut yang ketularan, gue takut ketularan. Nggak berpikir kalau gue udah ketularan apa yang nih gue lakukan. Itu yang kita lupa. Gitu. Bahwa badan kita juga mempunyai sistem imun yang sudah diberikan Tuhan sama kita. Bagaimana nih? Gitu. Dia memperbaiki diri sendiri. Seperti itu. Ya. Oke. Tanya, Dok. Iya, silakan. Silakan. Ya, misalnya seseorang sudah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh. Apakah masih ada kemungkinan dia terpapar kembali? Yes. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang sangat baik. Kalau dia pernah, jadi dia antigennya sudah terbentuk belum? Antigen IgG, IgM artinya. IgG, IgM ini akan terbentuk sampai hari, minggu, bulan. Sampai berbulan-bulan IgG akan masih ada di badan kita. Jadi itu perlawanan kita. Untuk penularan, dia tidak menularkan lagi. Tapi karena dia sudah terpapar dengan virus tersebut, berarti kan tuh virus bilang, oh ini gue udah pernah ke sini nih. Gue pernah mampir nih dia nih. Nah, kalau orang biasanya mampir, dia mau mampir lagi dong. Sama seluruh virus seperti itu. Kayak demam berdarah, seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi dia mampir. Tapi daya badan kita sudah mempunyai memori. Sel memori. Sehingga pada saat dia kena, dia langsung menyerang menjadi IgM-nya langsung positif. Cepat. Gitu. Kita punya sistem. Jadi polisinya itu langsung nyerang nih, kepalanya polisi. Koordinatornya, kabaknya langsung nyerang nih. Ah, nih lo mau datang lagi ke tempat gue langsung duluan, begitu loh. Dan dia biasanya tidak menimbulkan gejala lagi, udah kayak flu aja biasa, seperti itu, gampang. Tapi dia bisa, tapi dia masih bisa menularkan orang lagi nggak yang kalau dia bisanya terinfeksi awal, kedua kali? Bisa. Kalau misalnya dia masih virusnya masih badannya masih ada, bisa nyerang. Kalau misalnya yang kedua ya, bukan yang pertama. Yang kedua. Iya. Seperti itu. Tapi biasanya badannya dia sendiri sudah melawan. Biasanya sudah melawan dengan diri sendiri. Jadi dia lawan diri sendiri, otomatis dia sudah berperang untuk diri dia sendiri. Dan tidak bisa menimbulkan gejala. Biasanya kalau dia menimbulkan gejala, baru dia misalnya, kena ke orang lain lagi. Gitu. Dia sendiri sudah punya imun sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu takut. Memang cepat. Jadi kalau misalnya dia IgG atau dia belum pernah kena, IgM itu terbentuk itu sampai 14 hari setelah dia kena. Tapi kalau dia sudah punya pernah terkena, itu IgM sudah 3 hari aja langsung dia bunuh itu kuman tersebut, seperti itu. Jadi gejalanya juga nggak kayak biasa dia sampai nggak enak badan segala macam, enggak, biasa-biasa aja gitu. Biasanya begitu. Enggak sih. Baik lagi kok, dong. Iya. Yan, tanya lagi. Kalau kan sama ini gue minum vitamin C, D, sampai E. Udah hampir 5 bulan. Itu boleh terus-terusan? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting kan kalau misalnya itu bukan untuk di dalam pandemi itu butuh.
nggak masalah. Dan kita pun usia kita juga pastinya kalau kita nggak dulu ya nggak pernah meminum obat, biasanya kita semuanya turun tuh. Vitamin D-nya udah jelek, segala macam. Nggak masalah. Di Tuhan itu baik sama kita. Nggak apa-apa ya minum jangka panjang setahun ya. Jadi gini. Tuhan itu memberikan kita mungkin dulu menurut saya ya secara akal sehat, saya juga kadang-kadang kenapa sih Tuhan seperti ini, tapi ternyata Tuhan itu baik. Kenapa? Banyak yang dari kita semua ini, dari kita, saya, dua teman-teman yang lalai apa? Dengan kesehatan pribadi, lalai sekali. Jadi mengejar sesuatu duniawi, tapi kesehatan di nomor 2-kan. Itu Tuhan memberikan suatu di balik ini semua gitu, kita punya positifnya dari Tuhan seperti itu gitu loh. Menurut saya sih begitu. Kayak saya kemarin anak saya PCR positif, saya bilang tadi PCR pernah saya cerita bahwa PCR-nya positif. Saya pun kaget gitu. Hah? Kok dia positif sih? Saya bilang gitu ya. Padahal temannya yang IgM-nya reaktif, sedangkan dia tidak. Terus saya tadinya marah gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok begini? Ini saya sebagai kepala keluarga segini harus begini, harus begitu gitu kan. Nah, ternyata saya nggak boleh seperti itu. Ternyata bahwa Tuhan selama ini lo nggak pakai cuti, lo bertahun-tahun, lo nggak pernah cuti gitu. Sekarang waktunya lo cuti. Dan Tuhan tahu gitu, sebatas mana saya harus istirahat. Setelah saya kan negatif, anak saya negatif, saya sampai komplain sama direktur saya, sama manajer departemen saya komplain. Kenapa gue negatif kok dua-duanya? Gue bilang gitu. Kenapa gue harus istirahat? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, karena kan Mi lo kan anak lo positif Mi gitu. Nah anak gue udah negatif. Gue bilang, enggak Mi katanya gitu. Lo 2 minggu setelah dinyatakan kedua kali negatif, dalam jarak waktu 3 hari aja, saya bilang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya terhadap diri saya. Mereka diskusi lagi, lo bayangin, diskusi lagi. Ternyata dia bilang apa? Iya Mi, gue udah diskusi, direktur udah diskusi, kepala infeksi diskusi, udah langsung keperawatan dan manajer saya, medis saya diskusi, dia bilang, oke, Mami kerja. 3 hari aja saya disuruh di rumah. Berarti memang Tuhan memberikan saya istirahat 3 hari. Begitulah jadinya. Jadi positifnya seperti itu. Jadi jangan kasih ke negatifnya. Kalau kasih negatif, kita pasti akan dia serang. Dia senang banget kalau kita udah, wah mulai tuh negatif nih ya sama gue. Ya jangan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan atau sudah? Sudah cukup? Cukup. Bolehkah disimpulkan dokter? Jadi intinya bahwa ini Mita tuh. Mita. Tangan. Oke, Mita. Gimana? Ya, terima kasih. Aku ada penasaran satu. Ya. Ada lagi nih. Kan kalau orang yang meninggal karena COVID, itu kan semua protokolnya itu kan dibungkus dari rumah sakit. Pemulasaran. Ya. Nah, banyak kan orang protes gitu ya, tidak mau dipakai seperti itu. Mungkin karena kalau secara kita yang Islam itu kan mesti melalui mandi jenazah yang kayak gitu ya. Nah kalau di rumah sakit itu pasien yang meninggal karena COVID ada nggak sih yang dimandikan jenazahnya atau langsung dibungkus? Oh enggak. Atau memang nggak, secara Islam memang kondisi kayak gitu nggak usah ya, langsung dibungkus aja? Gini, kan kita memandikan jenazah bukan berarti di kamar jenazah kita mandikan. Tidak. Pada waktu pasien itu dinyatakan meninggal, memang itu COVID, semua kan masih pakai APD. Dengan pakai APD, maka dia tetap dimandikan, tapi tidak seperti mandikan jenazah yang kita sudah rutinitas yang kita pakai ya, tapi tetap dibersihkan oleh petugas kita yang memakai APD lengkap, APD-nya lengkap. Jadi tetap dibersihkan. Bukan berarti dia meninggal, kemudian kita langsung pakaiin kafan, tidak. Dibersihkan tetap. Tapi kemudian ada caranya, pemulasarannya ada caranya sendiri, dan itu sudah sepengetahuan atau sudah
melalui Departemen Kesehatan bagaimana cara pemulasaran jenazah gitu. Oke. Ya, terima kasih. Sama. Oke. Bolehkah dok dikasih kesimpulan dari semua ini apa nih untuk kita, saran-saran dokter? Nah, sekarang terutama di usia di atas 50 dok. Kalau menurut saya, dengan kesimpulannya bahwa pada saat di zaman COVID atau di dalam pandemi ini, kita pada usia-usia seperti kita yang sudah mulai di atas 50 tahun ya, di atas 50 tahun, jaga tetap protokol kesehatan, jaga tetap makanan yang bergizi, dan harus tetap semangat, berpositif thinking. Yang penting itu, kemudian makanan yang bergizi itu apa aja? Semua makanan silakan, makan saja apapun, tapi dilihat porsinya, ukurannya seperti itu. Bukan berarti misalkan kita makan, kita kan sudah berusia di atas 50, kemudian kan gue harus sehat, ya udah gue makan segala macam nih, gue makan daging lah, lemak-lemak segala macam gitu. Tapi ingat ya, saya masih 25 dok. Iya, saya 17. Jadi kalau kita jangan ingat juga, ada kadang-kadang saya pernah tadi baru aja bilang bahwa orang yang kena COVID itu semuanya robek-robek nih pembuluh darahnya, sehingga yang mempunyai kolesterol tinggi itu dia misalnya dia kena gitu ya, kolesterolnya itu berguna untuk menambal pembuluh darah yang robek-robek seperti itu. Makanya pada pasien-pasien COVID itu kolesterolnya tinggi. Jadi, kenapa? Karena dia membentuk kolesterol itu untuk nembelin pembuluh darah. Nah, untuk kita sendiri yang masih sehat, yaitu saya bilang tadi, pertama, ingat akan Tuhan, ibadahnya yang baik, ya. Kemudian hidup selalu berpositif thinking, jaga selalu kesehatan, dan jangan terlalu takut akan COVID. Ya, kalau kita terlalu takut dengan COVID, kalau teman makan teman tuh katanya si Yanti, boleh nggak teman makan teman orang? Boleh. Emangnya enak tuh daging. Jadi boleh gitu ya. Jadi santai aja gitu. Jadi hadapi dengan santai. Makanya kadang-kadang saya sudah bertugas selama dari Februari akhir deh sampai dengan Juli ini di rumah screening. Dan mereka juga bingung. Saya tuh di rumah screening, pasien aja kadang-kadang nanya, ini dokter kok nyanyi-nyanyi sih dok? Bukan serem sih dok? Terus gue mau apa? Gue bilang, mau cemberut. Gue cemberut juga lo nggak tahu. Gue gitu. Ya udah gue dari-dari, gue nyanyi-nyanyi. Kenapa gue? Nah disitulah kenapa kita memberikan kepada pasien atau kepada teman sejawat menjadi yang happy gitu loh. Hidup tuh happy, biarpun kita nggak punya uang gitu kan ya, atau apa, banyak utang, nggak apa-apa. Untuk zaman pandemi itu dilupakan dulu. Orang juga tahu kalau kita nggak punya duit gitu kan, dari dulu juga udah tahu gitu kan. Nah, sudah, seperti itu. Jadi yang penting kita itu jangan terlalu stres, tidak boleh. Kalau kita terlalu stres, imun kita akan turun. Ya, imun kita akan turun. Misalkan, keluarga kita misalkan ada, waduh keluarga gue, anak gue, suami gue, wah PCR-nya positif, terus gue harus gimana nih, gue harus bagaimana? Gak perlu cemas gitu, gak perlu cemas. Bagaimana cara mengatasi? Ya sekarang kalau lo ada rumah misalnya satu atau di gedung ruangan, ya udah isolasi mandiri sendiri gitu. Begitu aja sih hidupnya sebenarnya, santai. Jadi terkena apapun belum terkena, ya tetap berpositif thinking seperti itu. Siap. Baik dok. Yes. Terima kasih banget. Bu Dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita sharing atau kita berbagi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sangat bermanfaat dok. Ya. Manfaat banget. Pencerahan dok, pencerahan. Amin. Iya. Hidup positive thinking. Amin. Amin. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ayo terus kita happy dan jangan parno, tetap jalani kehidupan dengan apa ya, dengan wajar, tapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu kira-kira ya dok ya. Benar. Kalau aja jadi OTD atau OKD. Ibu Mutia kita mau kasih
OKD. OKD atau OTD itu orang tanpa tanya ke duit. Niken. Video masker gimana ini? Video. Oh ya, video masker gimana, Bang? Ya boleh. Masih ada waktu ya? Video masker ya, sebentar. Boleh. Jadi kita tahu nih ngelepasin masker ya. Cara nyimpan masker. Yes. Bentar, video masker di mana? Masker jangan taruh di dagu, jangan taruh di pala. Di hidung. Bentar. Videonya banyak. Iya nih. Kapan lagi ngerepotin Bang Manggar? Tapi kan cepet, Mangkar. Oh. Yuk. Terampil. Bentar Abang kita videonya. terampil banget. Hah? Saking terampilnya sampai bingung nih video yang mana gitu. Ah, ini dia nih. Iya, ini melepas. Kok nggak mau kelihatan ya? Mana sih lo? Mana nih? Sebentar. Ya. Hah? Sabar. Sabar. Nah. Oke. Ya. Gampang Makasih banget Bang kan? Manggar videonya. Asal nanti sebentar lagi ada yang dagang tuh, yang Iya, kayak mau dong tuh yang plastik bungkus, itu. yang plastik. Iya. Kalau Kang Herman mah fokusnya sama baksonya kayaknya tuh tadi. Iya. Oke, teman-teman, kayaknya kita sudah seru nih pembicaraan kita sore hari ini. Kita mau akhiri pertemuan kita. Dari Poli B84 mengingatkan bahwa kita adakan kembali diskusi kesehatan setiap bulan di Sabtu pertama. Jadi bulan depan nanti kita akan sampaikan lagi apa nih yang mau kita diskusikan ya. Tapi hari ini kita kayaknya harus mengakhiri dengan mengingat pesan tadi yang sudah disampaikan Dr. Yanti, bahwa kita tetap harus positif, tetap jalani kehidupan dengan wajar saja, nggak usah terlalu parno, tapi juga tetap waspada, artinya menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, karena kita mencintai diri kita sendiri, kita juga mencintai orang lain, jadi kita juga jangan egois gitu, artinya kita juga harus mikirin orang-orang di sekitar kita. Oke, kita akan akhiri dan sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan pemenang gimana, Ken? Ya, betul. Ini saya mau kasih tahu dulu nih. Jadi kita mau ngasih tahu, mengucapkan selamat untuk pemenang dari teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan yang terbaik. Dan tadi sudah diinformasikan kepada kami, kali ini yang akan mendapatkan kenang-kenangan Bang Yohanes Iman. Oke. Selamat. Nanti untuk pengirimannya dan lebih lanjutnya kita akan hubungi. Bagi-bagi ya, Bang. Terima kasih. Belum juga diterima, udah bagi-bagi. Belum terima udah suruh bagi-bagi ya. Makasih ya, Bang Yohanes, tetap sehat-sehat. Sehat, amin. Sehat, kita semua sehat. Baik, Dokter Yanti, sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya yang luar biasa dan kesabaran menjawab setiap pertanyaan yang ada. Teman-teman emang gitu deh, tahu kan? Pingin tahu dan mungkin agak-agak bawel-bawel, tapi Dokter Yanti tetap semangat dan sabar. Masih bisa dijawab. Meyakinkan. Amin. Terima kasih Dok, tetap Terima kasih Dokter Yanti. Terima kasih Dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama semuanya.
Yanti ini pasti jadi dokter favorit nih. Di pasiennya banyak banget favorit. Yanti beda banget sama dulu Bang SMA. Manggar. Buka kartu gue. Oke, Bang Manggar, terima kasih juga untuk menjadi host yang makin keren, makin terampil. Mantap. Nanti jangan lupa lagunya ya, Bang. Lagu. Boleh. Makasih udah dikerjain terus sama kita. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua, ini peserta dari B84 yang super duper top. Semuanya semangat dan banyak pertanyaan yang saling jadi membangun kita semua, saling kita jadi mengerti. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita juga jadi menambah ilmu dan makin menjaga kesehatan kita. Oke, itu aja Upi Mutia, udah semua ya? Nggak ada. Oke, baik. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa di bulan depan kita akan informasikan lagi diskusi kita apa. Dengan tema yang lain. Akhir kata, kita semua dari Poli B84, Upi, Mutia, dan Niken mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat. Berjangkau hati gue gimana nih ya? Tangan gue tiba-tiba. Iya, gue juga nggak bisa. Dadah. Thank you, Bang Manggar. Musik. Salam sehat. Oh, keren. DJ-nya keren. Alhamdulillah, selesai. Ya. Kurang lagunya Mbak. Baru mau joget. Hatinya dulu, hati-hati. Tuh. Salam Hati. sehat. Ini ya? Salam sehat. Wih, Mutia Hati. keren banget tuh hatinya. Oke. Dok, nanti bisa dihubungi lagi ya, Dok. Nggak pakai foto ya? Pada foto ya? Iya, ulang foto dong. Udah kali. Oke. Kita foto ya. 1, senyum, 2, 3. Tunggu, sekali lagi. Ini ada berapa? 1. Tunggu. Ini kenapa chatnya muncul sih? Ayo. Tutup dulu chatnya. Tahan. 1, 2, 3. Kasih lah, Bang. Oke. Musiknya mana, Bang? Request. Abang nggak pakai kipas sih, jadinya. Wah. Lelap Bang suaranya. Kita minta Asri nih, mungkin narinya nih, gerakannya. Terima kasih Dokter Yanti. Makasih ya Manggar. Semuanya, makasih. Semua. Terima kasih Manggar, terima kasih Dokter Yanti, Amirati. Ini opo sapa iki? Upi, Niken, ya. Tia. Udah. Udah. Bubar. Ina. Bye. Evi. Edi. Ya. Makasih Bang Manggar. Manggar, Terima kasih.